Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kanjeng Pangesti dengan nomor NPM 1711100029 dengan materi Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Islam bidang kependidikan dengan penguji Profesor Dr. Nirvadiana MPD. Sebelum kita masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, kita mempelajari dulu tentang pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya. Jadi pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan zaman. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidik yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah dasar pendidikan nasional. Apa sih dasar pendidikan nasional itu? Dasar pendidikan nasional merupakan hal penting bagi suatu negara yang adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, Dasar Sistem Pendidikan Nasional, adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan nasional. Apa sih fungsi pendidikan nasional itu? Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan untuk kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dalam hal ini, landasan pendidikan juga mempunyai beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang artinya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada landasan sosiologis, yang artinya masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada landasan kultural, yaitu kebudayaan nasional. Selanjutnya juga ada landasan psikologis, yaitu perkembangan peserta didik. Jadi dasar-dasar dalam pendidikan nasional ini ada 3, yaitu asas Tutwuri Handayani, Ing ngarso sung tulada, artinya jika di depan menjadi contoh. Ing madia mangun karsa, artinya jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Tutwuri Handayani artinya di belakang mengikuti dengan awas. Nomor 2, asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem adalah seperangkat kemampuan atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Profesor Haji Arifin, bahwa pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu dapat dianalisis dari segi sistematis atau pendekatan sistem. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dipandang sebagai proses yang terdiri dari sub-sub sistem atau komponen-komponen yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam membahas pendidikan Islam, tidak terlepas dari pengertian pendidikan secara umum, sehingga akan diperoleh batasan-batasan pengertian pendidikan secara jelas. Pendidikan itu dapat dilihat dari 2 segi, yakni dari sudut pandang masyarakat dan dari sudut pandang individu.
Masyarakat dapat memandang pendidikan sebagai pewaris kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan, baik bersifat intelektual, keterampilan, keahlian dari generasi tua ke generasi muda agar masyarakat tersebut dapat memelihara keberlangsungan hidupnya sendiri. Dari segi pandang individu, pendidik berarti upaya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki individu yang masih terpendam agar dapat teraktualisasi secara konkret sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh individu lainnya. Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan mempunyai dua fungsi, yakni untuk memindahkan nilai-nilai dalam upaya memelihara keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Di sisi lain, berfungsi untuk mengaktualisasikan fitrah manusia agar bisa hidup secara optimal, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sistem pendidikan Islam adalah suatu kesatuan kemampuan pendidikan Islam yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa dasar pendidikan Islam adalah dasar ideal, yaitu Pancasila, dasar konstitusional adalah Undang-Undang 1945, dasar yuridis formal adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional, dasar operasional adalah Kurikulum Kependidikan Nasional yang memuat mata pelajaran agama. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa dasar pendidikan Islam adalah dasar-dasar yang berkenaan dengan negara Republik Indonesia dan yang lebih utama bahwa pendidikan agama Islam memilih dasar secara religius yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri-ciri kepribadian Muslim yang sejati. Dengan pengabdian itu, manusia akan mendapatkan keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sebagaimana yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan yang diingininya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa pendidikan nasional dan pendidikan Islam sangat saling terkait baik secara terpadu maupun secara agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.